biar ya. Jadi suatu negara ingin maju itu kualitas SDM-nya harus bagus. Kenapa? Negara yang berdemokrasi itu harus cerdas, harus ilmiah. Orangnya harus berpikiran bijaksana, tidak mementingkan kepentingan sendiri, tidak mementingkan kepentingan kelompok. Kenapa? Karena demokrasi itu kita menetapkan tujuan organisasi negara ini secara bersama-sama. Kita kompak ya. Mungkin kelompok kita tidak diakomodir dalam tujuan organisasi negara saat ini. Tapi nggak apa-apa, kita sepakat. Oke, kita berbeda, saya mendukung deh. Yang penting kan tujuan organisasi clear ya, untuk kebaikan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan kelompok. Nah, sehingga di sana kemudian disepakati, oke, indikator-indikator capaiannya apa? Nah, dibuatlah itu. Oke, nanti SDM arahnya ke sana, pendidikan arahnya ke sana, pertanian arahnya ke sana. Nah, ini kan nggak jelas kita pertaniannya kemana. Ini kalau lagi musim bawangnya panen, malah pada impor bawang. Ini malah impor garam, ini malah impor beras. Jadi sebetulnya tujuan negara kita itu kemana? Nah, demokrasi itu clear tujuan negaranya disepakati bersama. Tapi syaratnya tadi harus bersatu dulu orangnya. Dan persatuan Indonesia itu bisa terjadi jika ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi paham ya filosofi Pancasila ya. Jadi Pancasila itu desain oleh founding father kita itu dengan pemahaman manajemen yang luar biasa hebat. Mereka adalah praktisi-praktisi loh. Mereka itu pelaku-pelaku organisasi loh yang menyusun Pancasila itu. Mereka para pejuang, pemimpin-pemimpin organisasi. Yang saya tuh ada 3 yang dari Persatuan Umat Islam itu Kiai Halim, Kiai Sanusi, dan siapa tuh Safrudin, kalau saya Mr. Safrudinnya itu 3 itu pemimpin-pemimpin organisasi besar ya, tingkat nasional. Mereka orang-orang hebat. Mereka orang-orang pakar manajemen, termasuk manajemen SDM ya. Jadi ketika konsep ini didesain dengan baik ya, dan kemudian ini tidak dilaksanakan dengan maksimal, ya inilah bangsa kita semacam ini. Dan kuliah hari ini kita membahas tentang manajemen SDM ya. Nah, setelah demokrasinya itu jalan, maka akan ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena tujuan negara itu sudah ditetapkan untuk kesejahteraan semua bangsa Indonesia, tidak hanya untuk kelompok tertentu. Nah, itulah demokrasi. Nah, sekarang kalau kita lihat di negara kita, yang terjadi demokrasi itu direkayasa. Direkayasa menjadi demokrasi yang ala seperti kita ini, demokrasi nggak jelas ya. Karena rakyatnya masih belum pandai, belum cerdas, sehingga bisa dipengaruhi oleh nilai rupiah 50.000 gitu ya. Itulah harga bangsa Indonesia, sangat murah. Nah, secara demokrasi itu harus bangsanya sudah tidak bisa dibeli oleh uang ya, tidak dibeli oleh kelompok-kelompok. Jadi harus pure, orangnya memang cerdas memilih. Nah, kalau belum cerdas memilih ya demokrasinya belum bagus. Kita demokrasi tapi masih demokrasi abal-abal lah gitu ya. Karena tidak pure. Banyak orang yang memilih tidak sesuai dengan hati nuraninya. Mereka tidak mengerti yang baiknya itu semacam apa. Oke ya. Paham ya tadi ya? Ya. Jadi kembali lagi ke MSDM. Nah, negara Indonesia ini akan maju kalau SDM-nya kualitasnya bagus. Maka bagaimana pengembangan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia? Menurut kalian pengembangan SDM di negara kita sudah seperti apa? Sudah bagus atau standar atau masih ecek-ecek Pak? Menurut Anda pengelolaan Masih kurang SDM sih Pak. kurang ya, jauh ya, jauh sekali. Kenapa? Ya karena proses pendidikannya nggak berkualitas. Kita masih knowledge base. Makanya kenapa saya ngasih tugas Anda itu selalu eksplorasi, observasi, supaya Anda memang paham keilmuan yang saya sampaikan. Dan kemudian Anda mengkomparasi dengan kondisi di lapangan. Itu cara pembelajaran heutagogik, cara pembelajaran project based supaya Anda paham dengan keilmuan yang saya berikan, kemudian dilakukan validasi di lapangan. Ya. Nah, itulah saya mengembangkan Anda supaya seperti bukan Anda itu orang yang harus nurut. Oh, nanti jawabannya harus ini ya, kalau nggak ini salah. Enggak. Justru saya ingin Anda memiliki jawaban yang beraneka ragam. Jawaban ide-ide Anda tuangkan dalam jawaban baik itu tugas UTS maupun UAS nanti. Nah, berikutnya kita harus bisa motivasi SDM yang ada di organisasi kita.
Terutama para leader ya, para pemimpin, para manajer ke atas itu harus bisa memotivasi. Karena motivasi itu penting dan spirit itu menular. Jadi kalau motivasinya down, maka akan terjadi namanya demotivasi atau degradasi spirit. Nah, itu bahaya. Dan berikutnya baru lakukan evaluasi. Itulah yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia. Jadi ada rekrutmen, pengembangan, motivasi, dan evaluasi. Ya. Oke, silakan tulis nama lengkap dan NIM. Bapak, saya mau bertanya, Pak. Silakan. Oke. Kan tadi kata Bapak kalau misalkan manajer atau atasan itu kan wajib dia bisa memotivasi anggota-anggotanya. Ya. Kalau misalnya dia terus-terusan memotivasi anggotanya, lalu siapa yang akan memotivasi dia, Pak? Luar biasa ini pertanyaannya ya. Oke, keren. Jadi sebelum kita memotivasi, kita itu harus menjadi orang yang paling bersemangat. Gitu ya. Jangan sampai orang SDM itu, orang human HR gitu, orang yang nggak semangat, percuma dia di situ nggak bisa motivasi. Makanya dia harus menjadi orang yang paling semangat. Ketika dia tidak semangat, dia harus bisa menyemangati diri sendiri. Nah itu ada strateginya, ada triknya. Kalau dia nggak bisa menyemangati diri sendiri, dia harus ketemu dengan orang yang bisa menyemangati dia. Mungkin orang tuanya, mungkin temennya, mungkin buku, mungkin video ya, mungkin apapun itu. Nah orang human capital itu harus ahli menyemangati yang terutama dirinya sendiri. Ya toh? Nah, itu harus expert ya, tapi faktanya di lapangan orang HR itu bukan orang yang paling semangat ternyata. Mereka adalah orang-orang yang sebagian besar sih malah cuma administratif saja. Bahkan mereka cenderung tidak memberikan service excellent ya. Nanti Anda kalau masuk perusahaan ketika lihat orang HR semacam itu, ya Anda udah sabar saja. Anda harus pandai pendekatan untuk bisa mendekati orang SDM supaya pada akhirnya mereka mau melayani Anda. Itu fakta yang terjadi. Kenapa? Karena begini adik-adikku sekalian, biasanya bagian SDM itu bagian yang mereka bukan orang-orang yang expert di bidang tertentu, kayak di teknik, di komunikasi gitu ya. Karena mereka nggak expert, akhirnya mereka taruh di administrasi, ya. Dan itulah yang kemudian mereka menjadi pengelola SDM. Itu cara rekrutmen yang salah sebetulnya, tapi justru malah terjadi di unit SDM, gitu ya. Makanya saya sekarang mendalami tentang SDM itu karena saya ingin tahu seperti apa dan bagaimana sih harusnya kita mengimprove kualitas SDM. Nah, cara supaya semangat satu ya, kita menghadiri forum-forum yang menyemangat di webinar, di YouTube dan sebagainya. Yang kedua, baca buku-buku yang penyemangat. Yang ketiga, dengarkan itu ceramah-ceramah yang penyemangat. Itu caranya bersemangat. Kalau Anda nggak mau bergaul, nggak mau baca buku, nggak mau mendengarkan ceramah-ceramah orang yang bisa menyemangati, ya Anda nggak akan bisa semangat. Apalagi ketika Anda down. Nah, memang ini persoalan bagaimana Anda mengenal dengan kehidupan Anda. Anda itu siapa dan siapa yang menciptakan kita. Nah, di situ sebenarnya kuncinya ya. Jadi sebenarnya orang HR itu harus paham betul tentang keagamaan ya. Tadi ketuhanan yang Maha Esa itu harus paham. Kalau ketuhanan Maha Esa itu paham, orang sebetulnya sudah yakin dengan rezekinya masing-masing. Sepakat tuh? Bahwa setiap manusia itu sudah ada rezekinya masing-masing. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, kalau sudah betul itu artinya nggak boleh ada yang membuat kita galau. Rezekinya sudah ada yang ngatur, gitu loh. Ketika Anda paham itu, Anda akan lebih gampang mempertahankan semangat Anda. Nah, tapi ketika orang dia terpenjara oleh materi, terpenjara oleh ketenaran, terpenjara oleh jabatan, dia akan mulai egois, mulai mementingkan diri sendiri, dan mulai dia tidak mau melayani orang lain. Dan mulai kalau ketika dia tidak mencapai itu, dia nggak semangat. Nah, yang fakta yang terjadi di lapangan banyak itu, makanya Anda harus hati-hati. Begini biasanya, ketika orang SDM itu harus memproses promosi misalnya, dia berpikir loh saya saja belum promosi kok saya mempromosikan orang, nah gitu ya. Hati-hati itu. Anda harus paham, harus bisa merayu, harus bisa mendekati orang-orang SDM. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Saya lanjut ya. Contoh Departemen SDM dalam sebuah organisasi ya, itu ada direktur utama. Biasanya di situ ada direktur sih, tapi nggak apa-apa ini nganggap langsung turun ke manajer ya. Ada manajer produksi, manajer pemasaran, nah manajer personalia itu SDM. Biasanya kalau perusahaan nggak gede-gede amat ya misalnya toko di sebuah kota ya bengkel ya
bengkel udah agak gede itu punya bagian personalia, keuangan, pemasaran, dan produksi. Nah, bagian personalia biasanya punya bagian perekrutan dan perencanaan. Ya, di situ merencanakan kebutuhan orang, kurang nggak orangnya, overload nggak gitu. Kemudian orangnya yang seperti apa. Terus berikutnya divisi kompensasi dan kesejahteraan. Nah, itu bagian membahas tentang gaji dan bonus ya. Kalau di atas target dapat bonus. Nah, itu namanya variabel salary ya. Ada bagian yang fixed salary, ada yang variable salary. Kemudian ada bagian hukum dan legal ya, berkaitan dengan serikat pekerja, serikat tenaga kerja itu sekarang ada. Karena itu untuk maintain komunikasi dengan para pekerja. Kemudian ada divisi pendidikan dan pelatihan. Nah, ini semua menurut Anda kira-kira divisi yang penting semua enggak? Penting sih, Pak. Nah, sekarang Anda nanti observasi ya di lapangan ya. Misalnya sebuah organisasi, ada divisi perekrutan dan perencanaan itu. Anda tanya, Pak, cara merekrut yang baik itu seperti apa? Indikator-indikator apa yang dipakai? Anda tanya deh. Pasti pada bingung tuh orang-orang. Mereka merekrut tuh nggak tahu kadang-kadang yang harus rekrut itu apa. Pokoknya kayaknya kurang tenaga nih, pekerjaan udah babak belur gitu ya. Tapi sebenarnya pekerja yang seperti apa, punya keahlian apa, kompetensi apa, terus bagaimana cara mengetesnya. Itu rata-rata cuman lamaran dibaca kemudian diwawancara sudah. Padahal untuk mengetahui semangat, mengetahui keterampilan, kreativitas, kesabaran itu bisa nggak diamati dalam waktu singkat. Enggak, Pak, perlu waktu. Nah, makanya tanya itu metodologinya. Nah, saya pernah nanya ke pengusaha itu, Pak, bagaimana cara ngerekrut? Nah, saya ini Pak, saya menerima orang-orang yang magang. Nah, dari magang itu saya amati mana yang bagus-bagus. Nah, itu yang saya latih lebih lanjut, Pak. Yang bagus-bagus itu saya latih, baru nanti saya mendapatkan kualitas yang memadai. Nah, ada caranya, strateginya. Coba nanti ada cek, ada tanya ke orang SDM ya, orang HR, di UMP juga boleh sih, ada tanya ya. Nanti seperti apa dia melakukan rekrutmen. Nah, itu perlu didalami dan sebagainya. Kemudian kalau kompensasi kesejahteraan sudah clear ya, sesuai dengan kemampuan perusahaan dan sesuai dengan keuntungan. Hukum dan serikat pekerja juga begitu. Nah, pendidikan dan pelatihan ini juga agak rumit. Karena kadang-kadang orang itu yang dibutuhkan bukan keilmuan, lebih kepada motivasi. Seperti tadi ditanyakan kepada siapa itu, bagaimana kalau orang tidak semangat. Justru kadang-kadang pelatihan motivasi, pelatihan kerjasama, pelatihan networking, pelatihan kolaborasi, ya, pelatihan inovasi, pelatihan untuk memahami orang lain, ya, itu justru lebih penting daripada pelatihan teknik. Karena kalau pelatihan teknik kadang-kadang sudah bisa dilihat di YouTube. Tapi kalau pelatihan kesabaran, ya Pak, itu kan harus dilatih kesabaran itu, keuletan. Gimana pelatihannya membentuk pelatihan yang semacam itu. Nah, itu jadi menarik ya. Jadi gampang apa rumit nih manajemen SDM? Cukup rumit, Pak. Soalnya agak kompleks gitu. Iya, karena kalau SDM itu bukan sembarangan. Nah, kalau dulu ya itu saya juga ngelihat dulu karena saya termasuk orang yang bagus, saya nggak tahu SDM. Tapi ternyata habis itu saya diatur oleh orang SDM yang dulunya nggak bagus ya. Kan itu yang terjadi faktanya kan. Sehingga akhirnya pengelolaan SDM nggak bagus, penempatan orang asal penempatan. Bukan berdasarkan kedalaman mengobservasi kompetensinya, kemampuannya apa, orang ini bisa koordinasi apa enggak, orang ini peduli apa enggak, orang ini punya interest apa enggak, itu enggak dilihat. Akibatnya salah penempatan orang, itu yang terjadi ya. Oke, silakan bila ada pertanyaan. Silakan menuliskan nama lengkap dan NIM. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Suaranya dengar nggak, Pak? Dengar. Ya, kedengaran. Silakan. Kan tadi bicara tentang merekrut pekerja apa? Gimana tadi, Pak? Tentang pekerjaan gitu toh, Pak. Ya, merekrut pegawai, perencanaan dan perekrutan. Nah, saya mau tanya apakah benar sih, Pak, sulitnya apa mencari kerja kalau nggak punya dalam? Terima kasih, Pak. Kalau nggak punya apa, Abdun? Nggak punya orang dalam. Oh iya. Ya ada perusahaan-perusahaan tertentu begitu. Tapi banyak perusahaan yang profesional. Perusahaan-perusahaan gede yang bagus-bagus itu profesional mereka.
Yang penting Anda kompeten, Anda punya background yang jelas, punya persyaratan akademik dan sertifikasi yang clear. Itu banyak itu. Mereka mencari perusahaan-perusahaan yang gede itu memang mereka mencari orang yang profesional. Nah, kalau kerjanya yang kemampuan umum kayak pekerja di pabrik ya, bagian produksi itu kan keterampilan umum biasanya. Nah, kalau kayak gitu biasanya banyak yang daftar, akhirnya ya kong kali kong dengan orang dalam itu yang terjadi. Nah, makanya ya tingkatkan keterampilan dan kompetensi Anda serta sertifikasi segala macam supaya Anda bisa melamar di perusahaan-perusahaan yang besar, terutama multinational company ya. Kemarin teman saya mencari nih karyawan yang biasa mengelola membangun community development ya untuk di perusahaan tambang di Kalimantan Timur. Tuh. Banyak, saya punya komunitas human resource itu teman-teman saya. Banyak di situ lowongan. Ya, cuman ya orangnya yang pas yang mana mau nggak Kalimantan Timur gitu ya. Nah, itu yang perlu dibilang. Jadi ada memang yang pakai orang dalam. Kalau perusahaan-perusahaan sudah profesional tidak biasanya. Dia memang berdasarkan kompetensi ya. Ya selain itu ya berdoa saja lah ya, karena yang menentukan takdir kita diterima apa tidak juga Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jangan takut ya, jangan bimbang dan ragu. Tingkatkan kompetensi, lamar, pasti rezekinya ada. Setiap manusia itu sudah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan dari pertama tadi begitu kan, semua rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selanjutnya human resource planning, merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan SDM bagi perusahaan. Ya, merencanakan butuhnya berapa, kompetensinya apa, usianya berapa, gajinya berapa. Nah, ini juga harus ngobrol dengan orang finance ya, kira-kira anggarannya cukup nggak? Nah, gitu. Kalau nggak cukup, mungkin yang ada ditingkatkan kualitasnya dan kapasitasnya ya. Berguna personal procurement, mencari dan mendapatkan sumber daya manusia termasuk dalamnya rekrutmen, seleksi dan penempatan serta kontrak tenaga kerja atau membaca ya. Membaca orang-orang yang sudah bagus bisa jadi dibaca. Baca kayak teman saya tuh udah lama dia nggak kerja, dia punya perusahaan. Kemarin dia di hire oleh Excel Komindo, Excel Axiata, wah, sebagai leader dalam inovasi, inkubasi gitu. Ya mungkin dilihat dia punya kapasitas itu ya. Kemudian personal development. Nah, setelah masuk ke dalam, di dalam maka perlu dikembangkan personal development namanya, mengembangkan sumber daya manusia. Nah, Anda sekarang ini sedang personal development sebetulnya kuliah itu. Jadi dalam kuliah ini Anda harus berkembang, Anda harus tumbuh, Anda harus meningkat kualitas, kapasitas, dan kompetensi Anda. Jangan sampai Anda setelah kuliah ini cuma hanya tahu saja. Anda harus benar-benar memiliki kapasitas, kualitas, dan kompetensi yang memadai ya, karena dikembangkan. Ya. Kayak tadi diskusi-diskusi kita itu akan mengembangkan Anda jadi tahu. Anda akan jadi memahami dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas Anda. Berikutnya proses maintenance ya. Proses memelihara sumber daya manusia termasuk dalamnya pemberian insentif, jaminan kesehatan, keselamatan kerja, pemberian penghargaan dan lain sebagainya. Itu di-maintain ya, di-retain, retention ya. Jangan sampai orang disia-siakan. Nah, banyak bagian HR yang nggak paham, akhirnya orang disia-siakan. Kayak teman saya cerita, dia bagus tapi nggak digunakan, akhirnya dia membantu organisasi lain dan kemudian dia dipersalahkan karena membantu organisasinya. Kenapa dia nggak diberdayakan gitu? Kalau saya selalu memberdayakan orang-orang di tim saya, itu saya dorong dia untuk berkiprah sehingga orang-orang di bawah saya senang karena benar-benar dihargai, dihormati dan diberikan panggung untuk berkiprah ya. Karena kalau jadi manajer nanti jangan dikip sendiri itunya kerjaannya, distribusikan ke semua anak buah supaya mereka berkiprah semua. Kemudian personal utilization. Nah, ini bagian dari memanfaatkan semua squad kita, anggota tim kita. Tadi distribusikan semua pekerjaan kepada tim Anda. Kalau Anda sebagai manajer, Anda memonitor, mengarahkan, buat perencanaan dan sebagainya, biarkan tim Anda yang menjalankan itu. Jangan Anda kerjakan sendiri. Leader yang baik adalah leader yang bisa mencetak leader-leader yang lainnya. Jadi gitu, mencetak orang-orang yang ahli dan mampu yang pada akhirnya bisa menggantikan Anda. Dan oleh karenanya, ketika Anda harus promosi, sudah siap itu penggantinya banyak. Itu yang saya lakukan. Sehingga saya beberapa kali ini bisa bergerak kemana-mana karena memiliki
layer 2, layer 3 yang siap dengan posisi itu ya. Nah, utilisasi ini adalah memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia, termasuk dalamnya promosi, demosi, transfer, dan juga separasi ya. Ya, ini bagian dari proses manajemen SDM. Oh, ini ada yang belum masuk. Omah baru mau masuk. Oke. Ya. Silakan yang belum nulis nama lengkap dan NIM. Saya lanjutkan ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Ini gambaran tentang pelaksanaan dan evaluasi manajemen personal ya. Ada human resource planning, ada procurement, pengadaan, pengembangan, maintenance, dan utilization. Inilah pekerjaan-pekerjaan besar yang ada di human capital ya. Nah, pekerjaan-pekerjaan besar ini harus Anda pahami. Kemudian Anda jadikan narasi ya, Anda jadikan narasi, Anda jadikan konsep ya, konsep yang mana itu benar-benar membuat Anda akan memiliki nanti keyakinan dalam menjalankan ketika Anda mengelola SDM ya. Coba kalau Anda nggak paham dengan konsep yang saya sampaikan tadi, kira-kira Anda bingung nggak mulai SDM? Misalnya Anda tiba-tiba jadi manajer SDM gitu, bingung nggak Anda menentukan langkahnya apa? Bingung ya? Nah, kalau kita nggak tahu ilmunya, maka kita akan bingung. Oleh karena itu, kuliah ini saya memang mentrain Anda, melatih Anda, agar Anda benar-benar mampu mengelola SDM, mampu menerapkan konsep-konsep yang ada ini, sehingga benar-benar bisa nanti Anda menjalankan. Ya, jangan sampai nanti Anda cilang-cilang ya, kata orang Sunda ya. Cilang-cilang naon ya gitu ya. Punten ya orang Sunda ya. Jangan sampai cilang-cilang gitu ya. Nah, oke, yang belum nulis nama lengkap dan NIM. Ya, ini ya. Ada planning, procurement, development, maintenance, dan utilization. Berikutnya. Nah, perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan dan melihara kualifikasi ya. Jumlah dan kualitas gitu ya. Jadi dua-duanya, apakah dengan kualitas yang tinggi jumlahnya cukup, atau kualitas saya nggak terlalu tinggi tapi jumlahnya banyak. Itu ya nanti Anda analisa ya, Anda periksa di lapangan semacam apa. Nah, kemudian langkah-langkah ya dalam perencanaan SDM ya. Langkah pertama, representasi dan refleksi dari rencana strategis perusahaan. Jadi harus keling dengan visi dan misi perusahaan. Nah, kedua, analisa dan kualifikasi tugas yang akan diemban oleh teman. Jadi harus clear ya. Kerjanya apa aja sih nanti? Mereka akan melakukan apa? Melakukan ini berarti harus mampu ini gitu ya. Kalau nanti kita merekrut orang marketing, dia harus bisa komunikasi dengan baik dong, harus punya semangat ya. Harus kreatif. Orang marketing itu orang yang harus selalu memiliki semangat paling tinggi dibanding orang lain karena dia harus optimis mencari customer ya. Selalu bergerak terus mempromosikan. Langkah ketiga, analisa ketersediaan tenaga kerja ya. Langkah 4, melakukan tindakan inisiatif. Langkah kelima, evaluasi dan modifikasi tindakan ya. Terus penyediaan tenaga kerja, rekrutmen, upaya perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja, kemudian diseleksi ya. Seleksinya ini yang penting ya, jadi jangan asal seleksi tertulis, seleksi apa, knowledge base jangan. Kalau sekarang seleksinya itu adalah seleksi tes, dia mampu nggak bekerja, mampu nggak misalnya membuat aplikasi, begitu sekarang seleksinya tesnya. Kalau kita melamar misalnya ke Telkom, ke Indosat dan sebagainya, nanti tesnya begitu. Bisa nggak bikin aplikasi yang sederhana, bisa bikin web nggak? Nah, jadi nggak ditanya IP-nya berapa gitu ya. Model sekarang juga nggak musim gitu IP gitu. Nah, rekrutmen bisa internal eksternal ya, bisa dari dalam juga. Ketika kita punya calon yang cocok juga bisa direkrut untuk kebutuhan tertentu, atau eksternal ya, mencari dari orang yang lain yang sudah cukup. Nah, tahapan seleksinya adalah administrasi kualifikasi. Nah, kualifikasi ini yang
Susah. Karena misalnya kita mencari orang yang nanti menjadi supervisor. Seorang supervisor itu harus memiliki kemampuan apa aja kira-kira? Apa aja kira-kira supervisor? Profesor itu harus bisa memberikan perencanaan, memberikan arahan ya. Kita arahnya mau kemana? Rencananya bagaimana? Tahapannya bagaimana? Monitoringnya bagaimana? Itu seorang supervisor. Nah kalau dia nggak bisa merencanakan, nggak tahu tahapannya, nggak ngerti itu sistemnya, ya sudah, susah kan? Nah boleh jadi oke, kita nyari ini orangnya belum tahu, tapi dia tipikalnya pembelajar yang bagus nggak? Nah mungkin oke lah, nih belum ahli, tapi dia bisa mampu belajar nggak? Nah mungkin kualifikasinya itu. Yang berikutnya adalah bagaimana melihat sikap dan perilaku kalau hanya dengan wawancara? Mungkin nggak? Ya mungkin nggak melihat sikap dan perilaku itu hanya dengan wawancara. Nah ini harus Anda perhatikannya. Bagaimana sih melihat sikap dan perilaku itu ya. Oke. Next. Pengembangan SDM on the job training. Nah, itu penting ya, ada coaching, planning, progression, job rotation, temporary test, performance appraisal program ya. Atau off the job training ya, executive development program memang di develop dia dalam training khusus, atau laboratory training atau organizational development. Nah, ini menarik ketika kita bilang pengembangan ya. Ketika bilang pengembangan itu menarik, kenapa? Karena kita akan memasuki banyak fase ya. Memasuki banyak fase bagaimana kita mengembangkan SDM yang ada. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Silakan, ada komentar, pertanyaan. Anda merasa berkembang nggak? Berkembang dalam bidang apa, Pak? Ya ini selama kuliah ini. Ada Pak tentunya, Pak. Ada ya? Coba apa contohnya? Kalau misalkan saya sih dari kemampuan apa kan, kalau waktu SMA saya soal ngitung itu kan kurang. Kalau sekarang alhamdulillah udah bisa. Ah, itu bagus. Jadi dalam prinsip hidup setiap manusia itu harus begitu ya. Jangan sampai kita itu tidak memiliki tujuan. Ya, jangan sampai kita itu tidak memiliki tujuan. Ya, sebentar ya. Ini saya harus ngirim pesan. Nah, artinya kalau Anda sudah seperti itu merasakan, Anda harus berkembang. Anda bagus itu, sudah paham berarti. Ya. Nah, itu yang saya harapkan. Nah, Anda jangan sampai tidak tahu, bahkan tidak mengerti, saya berkembang nggak ya? Waduh, kasihan deh lu, gitu ya. Secara pribadi, Anda harus paham, Anda butuh untuk berkembang dan Anda merasakan perkembangan itu. Bila Anda tidak berkembang, kasihan deh lu ya, ke laut aja katanya gitu ya. Terus buat apa Anda hidup, buat apa Anda studi kalau Anda tidak harus berkembang kan? Berarti itu kan seperti mayat hidup ya, nggak tahu tujuan, nggak tahu harus ngapain, ya menunggu dijemput malaikat Israel gitu kan. Nah, ya ini ya pengembangan SDM on the job training atau off the job training ya. Nah, ini adalah pengembangan. Terus pemeliharaan ya, kasih kompensasi dan benefit ya, berbagai macam gaji, tunjangan, bahkan bonus dan sebagainya. Nah, tapi kompensasi tidak selalu dalam bentuk material ya, bisa jadi kompensasi itu dilatih, ditrainingkan itu juga kompensasi. Anda memiliki kapasitas, Anda hanya mendapatkan sertifikat dan sebagainya, itu kompensasi juga. Dan sertifikat itu bisa dipakai untuk nanti kalau Anda bekerja melamar tempat lain juga. Nah, pembatasan tenaga kerja bisa dipromosikan, demosi, transfer, dan separasi ya. Separasi itu melakukan pindahan lingkungan kerja tertentu ya, karena ada masalah atau ada kebutuhan khusus. Ya, dia ditugaskan hal itu ya. Nah, atas keberagaman organisasi atau namanya apa ya, keberagaman itu istilahnya sekarang, keanekaragaman ya. Keragaman itu sebagai keunggulan kompetitif, keragaman juga berarti sebagai sumber konflik ya. Jadi kita harus paham kalau memang beragam kita harus bisa manage, tapi bisa jadi itu saling menguatkan. Nah,
namanya apa sih sekarang? Nah, mengelola keberagaman dalam organisasi, faktor individu dan peran organisasi. Jadi individunya harus dipahamkan, dibikin mengerti supaya perbedaan itu tidak menimbulkan saling hebat ya, saling sok atau saling cemburu. Kemudian di situ ada peran organisasi untuk memahamkan, untuk menumbuhkan pengertian kepada yang bersangkutan ya. Oke, itu kuliah hari ini. Silakan diskusi. Kita bertanya kembali ya. Ada pertanyaan, ada komentar? Ya, paham yang diajarkan sore hari ini? Paham, Pak. Oke ya, dari rekrutmen, kemudian Pada kemana? pengembangan, pemanfaatan, utilisasi dan sebagainya, gitu ya. Oke, kalau sudah paham, oke, tugasnya adalah Anda mengamati pengelolaan SDM di sesuatu, baik di lingkungan, di organisasi, bisa juga di rumah tangga Anda juga boleh. Bagaimana pengembangan SDM di rumah tangga Anda. Nah, ya, termasuk diri Anda sendiri gitu. Anda termasuk orang yang mengembangkan SDM enggak? Nah, itu penting. Jadi pengembangan SDM itulah kunci kemajuan dari bangsa. Karena tadi kalau SDM-nya nggak berkualitas, dia nggak paham siapa Tuhannya, maka dia tidak akan adil dan beradab. Dan akhirnya tidak ada persatuan. Tidak ada persatu ya, tidak ada demokrasi yang sehat. Gimana mau demokrasi sehat kalau nggak bersatu? Pasti saling menjatuhkan, pasti saling ego, saling mementingkan kepentingan kelompok dan golongannya masing-masing. Dan akhirnya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu hanya impian ya, yang tidak pernah terwujud gara-gara kualitas SDM yang masih rendah. Oke, silakan yang mau nulis nama lengkap dan NIM, mau saya catat nih, saya rekod. Jadi Pancasila itu luar biasa, itu pondasinya untuk membangun SDM ya. Jangan dianggap Pancasila itu hanya itu kebutuhan bernegara saja, nggak penting gitu ya. Enggak. Itu adalah didesain oleh para pendiri negara karena berdasarkan konsep mereka mempraktekkan semua itu. Mereka adalah pejuang-pejuang hebat kan, pejuang tangguh kan. Kenapa mereka menjadi pejuang tangguh? Karena mereka memiliki kualitas sumber daya manusia yang bagus ya. Nah, oleh karena itu akhirnya mereka menjadi orang-orang yang bisa memunculkan konsep yang luar biasa karena mereka memiliki kualitas SDM yang luar biasa, kapasitas, kualitas dan kompetensinya tinggi. Mengakibatkan mereka mampu membuat sistem atau format negara ini yang luar biasa hebat. Cuman untuk melaksanakan konsep yang hebat ini dibutuhkan kualitas SDM yang hebat. Nah, disinilah problema bangsa ini. SDM kita tidak dicetak secara hebat karena hanya dicetak untuk sekedar knowledge base, tahu saja. Nah, makanya kenapa saya ngasih tugas Anda untuk observasi. Observasi yang sekarang ini adalah bagaimana pengembangan SDM di sebuah lingkungan, di organisasi apapun di sekitar Anda, dan Anda silahkan nanti tuangkan di dalam PowerPoint dan bisa di email ke saya. Oke, bisa dipahami kuliah sore ini? Paham, Pak. Oke, paham ya? Bisa, Pak. Bisa ya, gampang Bapak kan? yang bertanya, Pak, satu kali lagi, Pak. Silakan. Nah, saya senang kalau ada yang bertanya. Gimana? Ini kalau semisalnya kita ikut organisasi, terus kita ikut pelatihannya, cuma pas pemilihan organigram, kita ditunjuk tiba-tiba tanpa persetujuan, Pak, di bidang yang emang kita itu kurang mahir gitu, Pak. Nah, kita bersikap kayak gimana, Pak? Ya itu yang saya sedih ya. Kenapa sih kita itu kok tidak berpikir ilmiah gitu ya? Berpikir ilmiah itu gini, kalau kita mau membuat organisasi, kita mau menuju goal organisasi itu, kita akan harus memilih pemimpin yang memang punya kapabilitas yang memadai kan, begitu kan? Nah, tapi bahkan untuk menetapkan tujuan organisasi apa saja nggak pernah dilewati itu, nggak pernah dilakukan. Akibatnya karena kita nggak tahu tujuan organisasinya apa, mau kemana, ya kita meliputnya ya juga nggak tahu yang mana sih, akhirnya salah tunjuk. Nah, inilah budaya yang harus dihilangkan. Kalau di luar negeri itu mereka saling tampil prima untuk dipilih supaya apa? Supaya mereka akan berlatih setelah mimpin gitu loh.
Di kita ini orang kan pada nggak mau suruh mimpin, jadi ketua RT nggak mau, jadi ketua RW nggak mau, akhirnya nggak pernah berlatih manajemen. Saya itu jadi ketua RW mungkin udah 7 tahun kali ya. Nah, nggak ada yang ganti gitu. Kenapa? Ya orang-orang nggak mau berlatih manajerial. Padahal manajerial itu penting. Nah, oleh karena itu, nanti Anda harus membangun budaya. Ketika Anda membuat organisasi, komunitas apapun, Anda bedah dulu itu organisasinya macam apa, tujuannya kemana, nanti melakukan apa saja. Nah, setelah itu Anda bedah. Nah, ini untuk mencapai ke sana ini, nanti pemimpinnya harus memiliki kemampuan begini, begini, begini. Nah, ini jadi tim rekrutmennya, tim pemilihan steering komitinya ya, itu harus bisa melakukan itu. Nah, setelah itu tahu baru silakan yang kandidat kelihatannya kuat, memiliki kapasitas, silakan presentasi. Nah, baru kelihatan kan kapasitasnya. Kalau rata-rata semua, nah ini yang sulit juga ini. Ya dicoba-cobanya dari apa yang dipresentasikan itu orang akan menimang-nimang kan. Harusnya selalu ada presentasi. Jadi ketika dipilih minimal orang sudah melihat apa yang diomongkan, apa yang disampaikan, impiannya, gagasannya apa gitu ya. Tapi Indonesia ini juga salah kaprah sih. Kadang-kadang orang itu saling malu ya, saling menjaga merendah hati gitu ya. Nah, untuk kepentingan organisasi harusnya nggak begitu. Kayak saya ini karena orangnya gampang koordinasi, hanya banyak sekali jabatan saya pusing kadang-kadang ngatur waktu ya. Alhamdulillah Pak. Iya ya, itu pahala lah ya. Tapi saya ya harusnya orang itu juga belajar dong. Jadi dia jangan hanya mikir, yang penting saya urusan saya sendiri deh. Nanti pada saatnya ketika dia harus memimpin melakukan sesuatu bingung loh itu. Anda harus berlatih menjadi pemimpin semua. Pada saatnya Anda akan melatih keluarga Anda, melatih tetangga Anda, melatih orang-orang sekitar Anda, melatih diri Anda sendiri, begitu kan? Jadi kalau luar negeri itu orang berebut menjadi pemimpin karena dia ingin berlatih. Dia ingin tahu sulitnya memimpin dan bagaimana mengatasi problematika dan meningkatkan kapasitas pemimpin itu. Itu kira-kira ya. Ya ini fenomena yang kurang menyenangkan lah menurut saya. Oke, silakan jika ada pertanyaan lain. Saya Pak masih berhubungan sama pertanyaan itu sih. Silakan, Fernando. Kan tadi Pak Dadu bilang ya banyak orang yang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Nah misalnya dia menjadi pemimpin tapi tidak sesuai dengan bidangnya gitu loh Pak. Kan dampaknya ke anggota lainnya gimana dong kita nyikapinya Pak? Betul. Nah, disinilah makanya harus ilmiah. Nah, disinilah makanya pelatih organisasi itu yang merasa punya kapasitas atau ada ini ya, kayak ada dirijen gitu ya. Ada the man behind the gun ya, yang the man behind the gun itu sebenarnya sudah punya kandidat mana orang yang punya kapasitas yang bagus dan tidak, itu di Indonesia masih diperlukan karena kapasitas orang Indonesia itu rata-rata rendah, sehingga kita sudah tahu kira-kira mana yang cocok, kira-kira mana yang memiliki kerugian paling kecil gitu ya. Kalau nggak ada keuntungan paling besar, nyari yang muter paling kecil. Nah itu teman BNTK sudah menyiapkan ya, nanti itu yang masuk kandidat itu sama itu supaya nanti diarahkan ke situ. Karena tadi kualitas SDM Indonesia masih belum bagus sehingga demokrasinya masih belum demokrasi yang baik. Nah ketika kita milih ketua RW, ya orang tahu nggak sih ketua RW itu kerjanya berat loh. Memanage keamanan, sampah, kemudian konflik-konflik sosial ya dan lain sebagainya, itu butuh manajemen yang bagus ya. Kalau tidak dikelola dengan baik ya kadang-kadang sih yang pensiunan yang punya waktu gitu ya. Nah, itu juga kurang pas sebetulnya. Oleh karena itu ya mulailah nanti ketika memimpin organisasi ya mulai dirancang, direkayasa lah dari awal supaya yang terpilih itu yang memiliki kapasitas. Jangan asal tunjuk. Ya, Indonesia masih begitu ya. Kalau di luar negeri milih siapapun, mereka dari SD itu sudah dilatih kepemimpinan. Ya, kalau di kita kan enggak, kepemimpinan dan manajerial itu Anda mungkin dapatnya sekarang setelah S1 kan. Mereka itu dari kecil dilatih manajerial. Sehingga pada saat kuliah mereka harus memimpin, mereka sudah punya kemampuan itu. Jadi siapapun yang memimpin, mereka bisa menjalankan itu. Makanya demokrasi di sana maju. Karena mereka memang bisa memimpin, memiliki leadership skill yang memadai. Nah, di kita ini perlu ditumbuhkan ya. Leadership skill itu berkaitan erat dengan managerial skill. Ya, orang yang punya managerial skill
kemungkinan memimpinnya dia kemampuan memimpinnya akan tinggi. Itu kira-kira ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Oke, cukup. Cukup Pak, saya pikir cukup. Oke, kalau cukup, oke, kuliah saya ya. Terima kasih, pertanyaan luar biasa ini. Nah, saya suka nih. Berarti Anda nyangkut, Anda ngerti, Anda paham, dan Anda bertanya. Nah, ini keren nih. Berarti Anda sudah tumbuh dan berkembang. Inilah generasi harapan bangsa ya. Saya suka. Oke, tingkatkan terus ya. Yang lainnya juga jangan sungkan-sungkan bertanya, karena bertanya itu menandakan Anda ingin tumbuh, Anda ada yang nggak paham dan ingin menyelesaikan yang tidak paham itu. Oke, terima kasih. Mohon maaf kurangan dari kuliahnya kita delay ya karena ada pekerjaan saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih ya Pak ya ilmunya ya Pak ya. Ya, praktekkan ya, praktekkan ya. Siap Siap Pak. Pak, siap. Ya. Sangat bermanfaat Siap, Pak. insya